Harga emas semester pertama tahun 2025 tembus ke level tertinggi sepanjang sejarah, yaitu pertama kalinya menyentuh 2 juta rupiah untuk 1 gramnya. Orang-orang ramai beli, takut ketinggalan momen. Kalau nggak beli sekarang, nanti makin mahal. Itulah pikir banyak orang. Mereka beli emas di harga puncak, berharap akan terus naik. Tapi kenyataannya, harga malah stagnan, bahkan perlahan mulai turun. Beberapa yang sudah beli mahal terpaksa jual saat butuh uang. Ruginya nggak sedikit. Sementara yang lain justru menunda beli, nunggu harga turun. Tapi yang ditunggu-tunggu nggak kunjung datang. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah terlanjur beli emas di harga tinggi, apa yang harus dilakukan? Yuk kita bahas solusinya, biar nggak panik dan tetap tenang dalam investasi. Tahun 2025 ini pertumbuhan emas sangat luar biasa. Belum selesai semester 1 aja, harga emas 1 gram itu udah masuk ke 2 juta rupiah. Diikuti juga dengan gram lainnya kayak 5 gram sekarang sudah 10 juta. 10 gram sekarang harganya itu sudah 19 sampai 20 jutaan. Yang kemarin nggak beli emas pasti nyesel nih, kenapa nggak beli banyak gramasi emas kemarin waktu harganya masih murah. Dan sekarang juga pasti ada yang ngerasa was-was ya, bagi teman-teman yang beli emas di harga tinggi. Takut-takut harga emasnya malah nggak naik, atau stagnan, atau bahkan malah tambah turun. Nah, terkait dengan ini kita akan coba kupas tuntas ya, teman-teman. Kita akan bahas satu-satu mulai dari resikonya apa aja sih yang terjadi ketika kita beli emas di harga tinggi, dan yang paling penting nih, solusinya bagaimana. Baik teman-teman, kita bahas resikonya dulu ya. Yang pertama itu udah pasti potensi kerugian dalam jangka pendek. Hal yang dikhawatirkan dari beli emas di harga tinggi adalah ketika harganya itu malah nggak nambah nih, atau nggak naik, stuck. Bahkan kalau misalkan turun gitu ya, dan di tengah jalan pada saat kita masih saving uang ya, atau simpan emasnya, itu tiba-tiba kita punya kebutuhan mendesak. Nah, itulah waktunya kita jual emas itu dan kena harga buyback yang pada saat harganya lagi turun. Nah, di situ otomatis kita akan memiliki potensi kerugian untuk jangka pendek. Jadi ya otomatis investasi kita nilainya bisa berkurang. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke poin yang kedua. Di poin yang kedua ini sebenarnya bisa juga jadi opportunity cost ya. Maksudnya opportunity cost tuh gini. Membeli emas itu sama aja kita kayak mengunci uang kita ya, teman-teman. Jadi walaupun kita beli di harga tinggi ya, suatu saat nanti mungkin kita akan bisa gunakan lagi. Karena kalau nggak dikunci biasanya malah kepake untuk keperluan yang lainnya. Nah, di sini mungkin kita masih bisa ambil sebuah kesempatan ya, atau opportunity ya. Jadi misalkan ketika kita sudah terlanjur beli emas di harga tinggi, kita butuh untuk kita pakai usaha, nah itu bisa tuh kita gunakan ya, kita pakai berbisnis atau apapun itu yang bisa menghasilkan uang. Jadi kemarinnya sudah dikunci, itu masih bisa kita pakai. Lalu berikutnya di poin yang ketiga nih teman-teman, ketika kita harga emas lagi tinggi ya, terus kita juga beli di harga tersebut, itu biasanya likuiditas itu jadi agak sedikit terbatas nih teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang di daerah gitu ya, yang nggak yang jauh lah dari pusat kota ya, biasanya adanya cuma toko-toko toko emas yang kecil-kecil kayak gitu ya. Kadang-kadang saya pernah ada case juga teman yang cerita, kok pada saat mau jual emas ketika harga tinggi ini banyak toko yang menolak kayak gitu ya. Jadinya emas nggak liquid dong. Sebenarnya nggak gitu ya teman-teman. Jadi bukannya nggak liquid. Nah, mungkin teman-teman datang ke pedagang yang modalnya terbatas gitu. Jadi ketika harga emas memang lagi melonjak tinggi kayak saat ini 2 jutaan gitu ya, apalagi yang gramasinya ke atas nih 5, 10, 25, 50, mungkin mereka nggak punya cadangan uang nih untuk membuyback ya, atau membeli emas dari teman-teman. Tapi kalau teman-teman jualnya ke toko emas yang besar-besar, ya otomatis udah pasti bisa ya kejual, jadi nggak usah khawatir. Emas tetap liquid. Nah, sekarang kita langsung ke intinya nih teman-teman. Solusinya bagaimana ketika kita sudah terlanjur beli emas di harga tinggi? Di poin yang pertama, kita bisa menerapkan strategi dollar cost averaging, atau gampangnya nih bahasa Indonesianya ya, beli emas secara rutin. Kalau umumnya kalau kita bagi yang pekerja ya mungkin setiap bulan kita beli ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita sudah biasa menjalankan strategi ini, kita rutin ya dari dulu sampai hari ini harga naik, ya sebenarnya hari ini agak rugi sedikit ya. Ini sudah tertutup dengan gulungan keuntungan yang lalu-lalu gitu loh, yang sudah dari masa lalu kita rajin nabung emas ya. Jadi sebenarnya kalaupun untuk teman-teman yang terlambat memulai nabung emas,
tidak masalah, mulai aja dari sekarang. Jadi dirutinkan aja, karena emas ini untuk jangka panjang nih teman-teman. Jadi ketika nanti kita cairkan di berapa ya, 5 tahun atau misalkan 7, 8, 10 tahun kemudian, otomatis nanti harga emas sudah naik dan kerugian yang kita alami hari ini sudah tertutup dengan sendirinya. Sekarang kita lanjut di poin yang berikutnya nih teman-teman, poin yang kedua. Di poin yang kedua ini saya akan tujukan untuk para pengguna emas digital. Nah, ketika harga emas lagi tinggi seperti ini, sudah terlanjur ya beli emas di harga tinggi. Nah, besoknya gimana nih? Apakah akan naik atau turun? Nah, sebenarnya untuk pengguna emas digital ini nggak perlu khawatir ya teman-teman, karena harganya itu sangat fluktuatif. Dia cepat banget nih naik turunnya ya. Malah hitungannya sekarang tuh sudah per menit. Jadi strateginya gini aja. Jadi ketika nanti selanjutnya teman-teman ingin beli emas, perhatikan aja harga emas itu sudah turun atau belum. Karena dengan grafik yang sangat cepat ini, lebih cepat daripada emas fisik, itu kita memungkinkan nih untuk membeli emas di harga yang lebih rendah. Jadi kita lakukan aja beli emas ketika terjadi penurunan harga. Jadi setiap turun, kita lihat pantau nih, beli gitu ya. Nanti naik, diem lagi. Terus turun lagi, beli lagi. Setiap ada turun, beli aja kayak gitu. Nanti sama konsepnya ya. Karena kita niatnya untuk jangka panjang, ya nanti pasti akan ketutup dengan sendirinya. Bahkan akan melebihi dari yang kerugian kita saat ini nih. Jadi udah apa ya, sudah tertutup, bahkan kita nanti masih ada selisih keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang bagaimana buat teman-teman yang lebih banyak simpan di emas fisik? Kalau saya saran gini ya teman-teman, saya memposisikan diri sebagai investor emas yang pasif ya. Saya bukan pedagang emas nih. Jadi gini aja caranya nih teman-teman, kan sekarang udah terlanjur ya beli emas yang harganya mahal gitu ya. Besok gimana nih? Misalkan makin tinggi lagi harganya. Ya udah, kita coba memposisikan diri sebagai pedagang emas. Jadi kita kayak buka layanan buyback lah seperti itu ya. Jadi gini, mungkin ini perlu agak effort sedikit ya teman-teman mulai nge-branding ya. Salah satu cara yang paling sederhana ya ke orang-orang terdekat kita aja dulu ya. Jadi misalkan kalau mereka mau buyback di Antam harganya tuh rendah gitu ya. Nah, buyback aja ke kita gitu. Buyback ke kita, nanti kita kasih harga lebih tinggi dari Antam dan minimal itu sedikit masih ada selisih lah daripada harga pasaran. Jadi kita punya emas dengan harga yang lebih ekonomis atau lebih terjangkau. Nah, biasanya kita bisa lakukan itu pada emas merek Antam gitu ya teman-teman, karena itu lebih mudah. Kalau merek lain mungkin tergantung ininya kali ya, komunitasnya gitu ya. Mungkin kalau di dalam komunitas tersebut itu bisa, tapi kalau yang paling umum dan yang paling mudah itu emas merek Antam. Jadi gitu aja, kita buka layanan buyback supaya kedepannya kita beli emas itu nggak di harga pasaran gitu ya teman-teman. Walaupun harga emas lagi tinggi, kita bisa tetap dapat emas di harga yang lebih terjangkau dengan cara menerima buyback dari orang-orang terdekat kita. Oke, kita lanjut lagi ke poin berikutnya, poin yang ketiga. Nah, poin ini saya tujukan lagi untuk para pengguna emas digital ya teman-teman. Jadi yang sudah terlanjur lagi ya, kemarin ya sudah terlanjur beli emas di harga tinggi, ini solusinya adalah teman-teman nanti selanjutnya ya, berikutnya bisa taruh emasnya di deposito emas. Jadi misalkan kita lagi ada rezeki banyak gitu ya, taruh aja di deposito emas, kita masukin di jangka waktu yang paling lama aja deh, misalkan seperti itu ya. Jadi biarkan emas itu berjalan dan dia bertumbuh dengan sendirinya. Jadi nanti misalkan ke depannya ada pertumbuhan harga emas, ya kan kita dapat bunganya dalam bentuk emas ya teman-teman. Jadi dapat bunganya juga, nilainya di rupiahnya itu juga naik sesuai dengan harga emas gitu. Jadi biarkan nanti emas itu bisa bertumbuh dengan sendirinya. Lanjut lagi kita ke poin yang keempat. Di poin yang keempat ini teman-teman bisa lakukan cicil emas. Nah, kenapa nih saya saranin cicil emas? Mungkin ada sebagian yang ngapain sih nyicil gitu ya, bilangnya seperti itu. Tapi saya hanya memberi informasi ya teman-teman dari sisi edukasinya aja nih. Jadi gini, ketika harga emas lagi kayak gini ya, nggak stabil gitu, mungkin nanti di akhir tahun bisa jadi 3 juta atau nanti makin naik lagi gitu ya. Nah, kita lakukan cicil emas itu untuk mengunci harga emas hari ini gitu ya. Dan jadi dari sekarang kita kunci harga emasnya. Karena gini, kalau cicil emas itu kita sudah nggak perlu khawatir lagi ya teman-teman, nanti kedepannya akan ada naik harga emas, turun gitu ya, naik turun fluktuasinya nggak perlu khawatir karena kita sudah lock hari ini gitu. Jadi kalau nanti di kemudian hari harganya malah semakin tinggi dan melebihi dari biaya kita nyicil, ya sudah, berarti kita lagi beruntung nih teman-teman ya, lagi dapat untung atau minimal impas gitu. Jadi kita nggak merasa rugi nih nanti di harga emas yang semakin tinggi, karena kan ketika harga emas semakin tinggi,
bukan hanya kerugian yang kita dapat, tapi kemampuan beli kita atau daya beli kita itu juga semakin berkurang nih teman-teman. Jadi salah satu caranya adalah dengan cicil emas untuk kunci harga hari ini supaya kita tidak terpengaruh oleh naik turunnya harga emas. Sekarang lanjut lagi ke poin yang kelima. Di poin yang kelima ini saya mau tekankan kembali ya teman-teman, ini relate di poin sebelumnya ya. Kalau tadi di poin sebelumnya kita memposisikan diri sebagai pedagang emas dengan menerima buyback. Nah, kalau di poin yang ini kita coba usahakan cari emas harga murah atau harga ekonomis. Di mana tuh bisa kita dapat ya? Pertama, teman-teman bisa cari emas murah di lelangannya Pegadaian. Nah, itu nanti di tiap daerah mungkin beda-beda ya tempatnya. Teman-teman bisa tanya aja pelelangannya Pegadaian itu di mana. Karena Pegadaian itu kan dia terima gada ya, ada barang-barang yang tidak ditebus baik logam mulia ataupun perhiasan. Nah, di situ teman-teman bisa ambil dengan harga lebih murah dari pasaran. Itu jadi solusi juga nih teman-teman, supaya kita bisa dapat emas yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran saat ini. Terus juga teman-teman bisa beli di komunitas. Kayak di video sebelumnya ya, itu banyak teman-teman yang nanya, saya mau masuk komunitas dong gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton lagi video video kita nih, nanti silakan tulis ya di kolom komentar, karena kadang-kadang linknya suka expired nih teman-teman, jadi saya update aja, tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya kasih linknya supaya teman-teman bisa join, bisa gabung di grup komunitas emas. Nah, di komunitas itu harga emasnya itu jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan kita beli di pasaran ya teman-teman, jadi selisihnya tuh bisa lebih murah daripada harga yang ada di toko emas, di toko offline seperti itu ya. Kita bisa punya potensi juga di situ dapat emas dengan harga terjangkau. Dan ada satu tips lagi nih buat teman-teman ya, mungkin boleh juga kita coba ya survei-survei langsung ya, observasi ke toko emas, tanya-tanya, terus cari kenalan gitu ya. Dan di beberapa toko emas itu ada kok yang kasih harganya tuh bagus gitu ya, harganya murah. Saya punya langganan nih, tapi saya nggak bisa spill di sini ya, itu kan rahasia saya lah gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba cari kenalan toko-toko yang punya harga bagus. Jadi kita punya banyak opsi nih teman-teman ketika harga emas lagi tinggi ya, itulah yang hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa dapat harga lebih ekonomis. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir atau poin yang keenam. Di poin yang terakhir ini gini ya teman-teman, ketika harga emas antam itu sudah melambung terlalu tinggi ya, dan bahkan sampai rame kemarin ya. Jadi harganya tuh mungkin kalau stoknya sudah terbatas ya jadi harga pasar yang berlaku ya. Jadi bisa mulai agak gelap nih harganya. Nah, terkait dengan ini teman-teman bisa melirik emas yang non antam nih teman-teman. Karena gini, kalau di emas antam itu sudah tinggi, misalkan kayak sekarang harganya 2 juta lebih gitu ya, 2.100.000, 2.200.000 misalkan. Nah, emas non antam itu harganya masih ada yang di angka 1,9. Itu loh teman-teman. Bahkan di bawah 1,9 sedikit pun itu masih ada gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya ketika harga emas lagi tinggi, cari opsi-opsi emas non-antam. Misalkan kayak saya sering ya sebut merek-merek lain ya, ada Waris Sampurna, ada UBS, ada King Halim, dan di kita Mofit Gold kita juga ada nih emas produksi kita ya, namanya Mofit Gold tadi udah saya sebut ya. Nah, di Mofit Gold sendiri kita untuk 1 gram itu harganya nggak 2 juta nih teman-teman, masih 1,9. Nah, artinya apa? Masih terjangkau kan harganya, jadi masih bisa dapat di bawah harganya antam kayak gitu. Nah, pasti balik lagi nanti yang teman-teman khawatirkan adalah kalau non antam saya jualnya kemana gitu kan, terus tokonya di daerah saya tuh nggak ada gitu. Nah, sebenarnya nggak usah khawatir karena emas non antam ini sama aja kayak misalkan emas kita ya, Mofit Gold itu pasti menyediakan layanan buybacknya, walaupun toko fisiknya tidak ada, tapi tidak ada di daerah teman-teman ya gitu maksudnya ya, tapi bisa dilakukan secara online. Artinya gini, nanti emasnya dikirimkan ke alamat yang kita kasih, terus nanti dicek sudah sesuai dengan nggak memenuhi, bukan nggak memenuhi ya, pokoknya sesuai dengan SOP yang kita punya lah ya. Misalkan aman, emasnya tidak palsu, terus nanti langsung kita transfer uangnya ke rekening teman-teman. Jadi malah enak nih, nggak usah datang ke toko, nggak usah tawar-menawar kayak gitu ya. Karena kalau harga dari pabrikan atau dijual lagi ke pabrikan ke kita lagi, itu harganya udah standar teman-teman. Jadi nggak ada kayak merek lain ya, nanti tawar-menawar lah, sekian gini ya, buka turun seginilah itu ya. Jadi agak repot, kita sudah harganya standar dan itu harganya sudah diberikan yang paling bagus untuk customer atau pelanggan.
Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan dari yang saya sampaikan ini bisa memberikan ilmu baru untuk teman-teman semua, serta memberikan manfaat untuk banyak orang. Sampai ketemu lagi di konten menarik kita berikutnya, hanya di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.